Terima kasih Bu Ana. Malam ini kita akan belajar, ini kelanjutan minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita sudah bahas satu topiknya, minggu ini kembali kita lanjutkan. Tapi kali ini saya ambil dari Ulangan 18 ayat 18. Ya, ini seringkali diklaim mereka bahwa ini dibuat tentang Nabi Muhammad ya. Dikatakan begini ya, Ulangan 18 ayat 18 itu, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi mereka klaim bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di sini. Mereka klaim ini kepada baginda nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad lah yang memenuhi nubuat ini kepada Musa. Jadi dari sini kita harus berpikir ya, siapakah nabi yang dijanjikan oleh Musa kepada orang Israel di dalam teks ini? Siapa? Siapakah dia? Apakah itu Yesus? Apakah itu Muhammad? Atau yang lain? Akan begitu. Yesus, Pak. Kalau kita sudah mengatakan itu Yesus ya, tapi para mantan-mantan Kristen atau para polemikus seringkali mengutip atau mengklaim itu adalah Nabi Muhammad. Ini sesuatu hal yang menjadi pergumulan ya. Artinya ini yang harus kita jawab malam hari ini. Saya harus membuktikan bahwa nubuat ini tidak ada hubungan dengan nabi mereka itu. Itu yang kita buktikan. Dan apa yang kita bahas ini berdasarkan data-data Alkitab ya. Oke. Untuk mengetahui siapa yang dijanjikan di dalam teks tadi, maka harus mengerti isi janji tersebut secara detail. Jadi malam hari ini kita akan lihat secara detail kalimat demi kalimat apa yang dijanjikan di dalam teks tadi. Harus melihat secara teliti kata demi kata dalam kalimat. Ini dulu kita masuk ya. Jadi mari kita lihat kata demi kata. Dikatakan Ulangan 18 itu, lalu berkatalah Tuhan kepadaku. Apa yang dikatakan mereka itu baik. Oke ya. Apa yang dikatakan, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Pertanyaannya di sini, kita masuk ke sebelum ayat 18 kan ayat 17 dulu toh. Karena nggak mungkin kita, sebenarnya kalau mau dibahas ini, harus dibahas secara utuh ya. Tapi malam hari ini, saya hanya mengambil fokus kepada ayat yang hendak kita bahas. Ulangan 18 ayat 17. Saya bacakan ya untuk kita semua. Dikatakan kan begini sih, Ulangan 18 ayat 17 itu. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, kepada Musa, apa yang dikatakan mereka itu baik. Dikatakan begitu ya. Sehingga dikatakan ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan. Di sini, siapakah yang dikatakan mereka di sini? Jadi waktu itu bangsa Israel meminta adanya apa di sini? Di sini kata mereka di sini adalah umat Israel. Berarti lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka kepada apa dikatakan oleh bangsa Israel kepada Musa itu baik. Jadi di sini umat Israel menolak mendengar suara Tuhan secara langsung. Kalau kita baca nanti kan ini kan Tuhan berbicara langsung. Dan juga menolak untuk melihat Tuhan yang datang dalam api karena alasan takut mati. Jadi Tuhan waktu itu datang dalam api dan bangsa Israel ketakutan, maka mereka minta supaya jangan Tuhan sendiri yang secara langsung. Karena mereka tidak sanggup untuk itu. Dan alasan mereka, takut mereka mati. Karena memang kekudusan Tuhan itu nyata sekali ya. Mereka mau Tuhan berbicara melalui Musa atau orang yang diutus Tuhan. Jadi karena Israel menolak untuk melihat Allah, maka Allah menjanjikan akan datang seorang nabi atau utusan Tuhan kepada Israel.
Jadi janji ini sebenarnya diberikan kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Arab. Karena Arab itu belum ada pada zaman Musa. Karena Musa itu kan hidup sekitar 1500 tahun ya. Ini 1500 tahun Musa. Bangsa Arab dalam catatan Alkitab itu ada di abad 9 sebelum Masehi. Itu catatan Alkitab. Yaitu pada zaman Salomo ada bangsa Arab memberikan upeti. Sedangkan Islam baru ada abad 6 Masehi. Abad 7. Abad 7. Jadi tentu ini berbicara kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa Arab. Arab baru ada abad 9 sebelum Masehi. Berarti jaraknya sekitar 6 abad. Itu dari situ. Apa dikatakan di dalam ayat 18 ini? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Kita lihat ya. Mari kita simak ya. Ini supaya apanya, jangan ada yang ngomong-ngomong dulu dong. Oke. Mari simak isi janji Allah kepada Israel ini. Dikatakan begini ya. Coba kita lihat ini. Dikatakan, nabi, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Nabi dibangkitkan bagi mereka, yaitu umat Israel. Jadi bagi mereka di sini umat Israel. Ya, jadi untuk Bani Israel dibangkitkan nabi itu, bukan untuk Arab. Jadi kalau diklaim mereka di sini ini sudah salah. Karena kata mereka di sini menunjuk kepada Bani Israel. Jika ini dikaitkan dengan Nabi Muhammad sebagaimana diklaim oleh Ahmad Kainama dan kawan-kawannya, maka data ini membuktikan bahwa sampai hari ini Nabi Muhammad tidak pernah memberitakan ajaran kepada Bani Israel. Setahu saya, Baginda Muhammad nggak pernah memberitakan ajaran kepada Bani Israel. Bahkan kitab yang diklaim itu berasal dari Allah, yaitu Quran, yang diberikan kepada Nabi Muhammad, ini pun tidak ditulis dalam bahasa Ibrani. Sebagaimana Musa menulis kitabnya dalam bahasa Ibrani. Jadi sebenarnya dari sini kita lihat kata mereka di sini sudah tidak ada kaitan. Karena Baginda Muhammad mereka itu datang di tanah Arab, bukan di tanah Israel, dan bukan bangsa Israel di situ ya, tapi bangsa Arab. Kita lihat di sini. Mari kita simak janji Allah di sini. Dari antara saudara mereka. Sebelum ke situ kita berbicara dulu tentang seorang nabi. Apa itu nabi? Ini dulu kita bahas ya, sebelum masuk ke kalimat berikut. Nabi itu sebenarnya adalah wakil Allah untuk menyampaikan kehendak Allah kepada manusia. Perhatikan ya, jadi nabi itu wakilnya Allah. Jadi Allah di surga, nabinya diutus ke dunia. Ini nabi untuk kepentingan manusia, umat manusia. Itu baru. Jadi kalau kita mau melihat nabi itu wakilnya Allah. Jadi melalui nabi inilah Allah menyampaikan kehendaknya untuk disampaikan kepada manusia. Hal seperti ini berbeda dengan Baginda Muhammad. Bahkan seorang nabi itu tidak pernah berbicara untuk kepentingannya, tapi semua itu kepentingan Tuhan dan kepentingan umat. Tapi kalau Baginda Muhammad, setahu saya kepentingan dirinya banyak sekali. Ketika dia butuh sesuatu, turun ayat untuk dia, bukan untuk kepentingan. Ini bedanya ya. Oke, kita lanjut. Mari kita simak janji Allah kepada Bani Israel. Dikatakan di sini, di dalam materi ini, di dalam ayat ini, Nabi itu berasal dari saudara mereka. Lihat, perhatikan di sini ya, dari antara saudara mereka. Mereka di sini tadi siapa? Bani Israel, bukan Bani Arab. Bangsa Israel itu ada 12 suku. Jadi saudara dalam konteks ini menunjuk kepada saudara-saudara. Bisa dibandingkan di sini. Jadi saudara-saudara, 12 suku Israel. Pertanyaannya,
apakah Ismail yang mereka klaim itu sebagai suku Israel? Apakah itu bagian dari Bani Israel? Nah, ini harus kita jawab ya. Harus kita jawab. Apa harus kita buktikan nanti nih? Kita melihat bahwa Abraham itu kan punya satu istri. Abraham ya. Istrinya satu, yaitu Sarai. Tapi Sarai ini kemudian memberikan budaknya menjadi apa kepada Abraham untuk melahirkan keturunan, namanya Hagar. Hagar ini orang Mesir. Ini orang Mesir. Kemudian Sarah ini melahirkan satu anak namanya Ishak. Ini melahirkan satu anak namanya Ismail. Ishak melahirkan Yakob, ya, Esau dan Yakob. Ismail melahirkan banyak, ada 12 keturunan. Israel yang disebut itu adalah Yakob. Yakob ini punya anak 12. Nah, ini harus kita tahu. Jadi dari data ini, ketika disebut saudara mereka, ini mengacu kepada ini 12 suku Israel, keturunan Yakob, bukan mengacu kepada turunan Ismail. Kenapa? Karena ketika Hagar diusir oleh Sarah dan Abraham, mereka ini pergi ke Mesir. Bukan pergi ke tanah Arab, bukan ke Arab, bukan. Nah, ini yang harus diketahui. Jadi ketika dikatakan di dalam Ulangan 18 ayat 18, dari antara saudara mereka itu menuju kepada 12 suku Israel. Nah, ini yang harus diperhatikan betul-betul di sini. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi, jika mau menarik kepada Yakub, maka saudara Yakub yang dimaksud tentu Esau. Jadi kalau saudara di sini dikaitkan dengan Yakub, maka ini harusnya Esau, bukan Ismail. Karena saudara yang sangat dekat dengan Yakub itu ya Esau. Tetapi yang dimaksud di sini tentu 12 suku Israel di situ. Jadi klaim yang mereka katakan itu jelas-jelas itu udah gugur ya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan saudara adalah Ismail, maka perlu mempertimbangkan data berikut. Sebentar ya. Jadi, jika ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini saudara adalah Ismail, kalau dimaksud di sini Ismail, maka harus dipertimbangkan data Alkitab berikut. Yang pertama, di dalam Alkitab, Ismail dan keturunannya itu selalu memiliki makna negatif dalam hubungannya dengan Israel. Coba saya baca di dalam Mazmur 120 ya. Mazmur 120 itu hal negatif. Coba saya baca dulu sebentar. Dikatakan begini ya. Karena kita mau belajar malam hari ini. Dan kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu, panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu ara. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asir di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemahnya Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Jadi hal yang negatif, bahwa memang suku Kedar yang adalah keturunan Ismail itu memang orangnya ya dikatakan di sini, celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku di sana bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Benci perdamaian. Baru dikatakan juga Ismail dan keturunannya bukan pewaris janji Allah kepada Abraham, tetapi Ishak dan keturunannya. Jadi kalau ini diklaim kepada saudara mereka di sini, diklaim mereka ini adalah bagindanya mereka, maka ini bertentangan dengan kenyataan atau data yang ada di situ ya. Oke, kita lanjut. Baru dikatakan seperti engkau ini. Engkau di sini siapa? Musa. Jadi seorang nabi itu yang akan dibangkitkan Tuhan bagi bangsa Israel harus seperti Musa. Kita akan melihat seperti apa Musa ini. Kita lihat ya. Jadi nabi itu harus seperti Musa. Untuk mengetahui apakah Nabi Muhammad itu seperti Musa, maka harus memperhatikan data berikut.
Data-data ini harus kita perhatikan ya. Yang pertama, Musa itu bangsa Israel dan berbahasa Israel. Tetapi baginda yang mereka klaim itu bangsa Arab dan bahasa Arab. Dari sini sudah berbeda. Oke, kita lihat lagi ya. Musa itu sekolah, berpendidikan di kerajaan. Tapi bagi baginda Muhammad, bagaimana? Mereka mengatakan buta huruf, berarti nggak sekolah dong. Baru dikatakan Musa itu seorang yang jenius. Ya, tapi kalau dikatakan baginda Muhammad ya seperti ini. Atau dikatakan umi kadangnya, artinya ada yang mengatakan buta huruf, ada yang mengatakan tidak sekolah, urusan mereka. Tapi dari sini sudah berbeda. Yang berikut, Musa mengadakan banyak mujizat. Tapi baginda Muhammad, saya belum tahu apakah dia pernah mengadakan mujizat. Tapi di dalam surah ini dikatakan Muhammad tidak ada mujizat. Jadi ketika dikatakan Nabi yang akan kubangkitkan bagi mereka dan renta saudara mereka, seperti engkau ini, dari kriteria ini tidak memenuhi. Ya, kita lihat lagi kriteria berikut ini. Musa itu menerima wahyu langsung dari Allah. Kalau kita melihat tentang Musa, dia langsung berbicara dengan Allah, Allah berbicara dengan dia, Allah menyatakan diri dalam kuasa, kemuliaan, dalam gemuruh kepadanya itu kan. Tetapi bagaimana dengan bagindanya? Kita lihat kalau baginda Muhammad itu menerima wahyu itu semua melalui malaikat Jibril. Setahu saya tidak pernah langsung di situ ya, tidak pernah langsung ya. Baru kalau kita melihat dia bahwa Musa melihat langsung kemuliaan Tuhan, sedangkan baginda Muhammad dikatakan tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan kalau ku dengar-dengar itu ya, kayak apa begitu di leher ada sesuatu yang agak membuat sempit gitulah kira-kira. Jadi sangat berbeda sebenarnya dari cara menerima wahyunya berbeda. Musa ketika menerima wahyu itu diketahui oleh banyak orang. Tapi baginda Muhammad itu ketika menerima wahyu, dia sendiri yang tahu dengan Jibril. Gak ada yang bisa konfirmasi itu. Baru kalau kita melihat lagi ibadah yang dibawa oleh Musa, tidak ada acara seperti ini ya, lempar setan ya, yang ada di apa sana itu. Gak ada itu di ibadahnya Musa. Di tabernakel nggak ada. Di tabernakel itu cukup hanya tabernakel. Ada di situ namanya mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan, kaki dian emas, meja roti satian, mesbah dupa emas, dan tabut perjanjian. Itu saja, nggak ada di situ lempar-lempar. Ibadah yang dibawa oleh baginda mereka itu ada ritual seperti itu, dan itu dekat dengan ini. Jadi sebenarnya sangat berbeda ya, sangat berbeda. Jadi kalau mereka klaim bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari saudara, diklaim mereka ini nubuatan kepada bagindanya, menurut saya jauh panggang dari api, jauh banget. Baru yang berikut ya, peraturan ibadah Musa yang diberikan, ada kurban-kurban pengampunan dosa pada hari perayaan. Sedikitnya ada 5 kurban itu ya, ada 5 kurban di sini. Tetapi di dalam ajaran yang diklaim mereka sebagai nubuatkan di sini itu, peraturan ibadahnya tidak ada kurban. Memang ada kurban, tapi maknanya berbeda, makna penyembelihannya berbeda. Apa tujuannya juga nggak tahu saya. Pernah beberapa kali kutanya sama saudara-saudara itu dalam dunia dialog, diskusi, mereka katakan ya potong kambing, potong sapi, ya sudah dibagi ke tetangga gitu aja. Hanya mengingat peristiwa Ibrahim dengan Ismail. Tapi minggu lalu sudah kita bahas bahwa bukan Ismail kan, masih ingat itu materi kita. Jadi dari peraturan ibadahnya berbeda, semuanya berbeda. Jadi kalau dikatakan bahwa ulangan 18 ayat 18 ini adalah klaim nubuatan kepada baginda nabinya, itu sangat-sangat tidak cocok, sangat-sangat tidak tepat di situ ya. Kita lihat lagi, ada sebenarnya sangat banyak ya kalau mau dipelajari di sini. Contoh ya, Musa itu menyembah Allah, Bapa di surga, YHWH. Baginda Muhammad tidak. Nanti kita lihat lagi di materi-materi berikut ya. Baru dikatakan, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Kita lihat di sini. Mari simak apa janjinya di sini. Menaruh firman dalam mulut. Perkataannya begini. Apakah baginda mereka itu firman itu ditaruh oleh Allah sendiri dalam mulutnya? Setahu saya tidak. Semuanya didikte oleh Jibril. Ya, data memberikan bukti bahwa nabi mereka itu menerima wahyu melalui Jibril, bukan langsung ditaruh di dalam mulutnya. Di situ. Oke, jadi dari situ sudah gugur. Yang berikut dikatakan ia akan mengatakan
kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Mari kita simak juga di sini bahwa ia mengatakan kepada mereka. Mereka di sini tadi sudah kita lihat ya. Siapa mereka di sini? 12 suku Israel itu. 12 suku Israel. Segala yang kuperintahkan kepadamu. Maka dari sini kita pertanyaannya begini. Data memberi bukti bahwa nabi mereka itu tidak pernah memberitakan kabar atau firman kepada orang Israel. Tidak pernah. Orang yang percaya kepada ajaran daripada baginda Muhammad itu cenderung tidak akur dengan Israel sejak dahulu, bahkan sampai sekarang. Sekarang mungkin mulai ada perjalanan kerjasama. Jadi dari sini kita melihat bahwa sudah benar-benar tidak ada kaitan bahwa nubuat ini kepada baginda nabi mereka. Jadi dari sini kita melihat bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dan saudara mereka seperti engkau ini, dan aku akan menaruh firman dalam mulut, dan ia akan mengatakan kepadamu segala perintahkan kepadanya. Maka saya katakan bahwa setelah kita membaca dengan teliti, maka nubuat ini tidak tepat jika diklaim sebagai nubuatan tentang Muhammad. Jadi mereka itu hanya tahu ngeklaim aja. Ya, mari kita lihat kriteria Ulangan 18 ayat 18. Ini mustahil dilakukan semua orang. Yang sangat tepat dengan kriteria tersebut hanya Yesus. Perhatikan. Jadi yang bisa menggenapi nubuatan ini hanya Yesus. Mengapa? Yang pertama kita lihat garis kelahiran. Ini perlu ya. Musa lahir dari garis suku Lewi dan Yesus lahir dari suku Yehuda. Suku Lewi dan suku Yehuda merupakan suku Israel dan ini saling bersaudara. Nah, jadi tepat ya. Sekarang kita melihat di masa kecil. Perbandingannya, Musa akan dibunuh oleh bangsa Mesir. Yesus pun akan dibunuh oleh Herodes. Sama, memiliki kemiripan. Panggilan. Musa dipanggil keluar dari Mesir. Yesus juga dipanggil keluar dari Mesir. Yaitu saat setelah Herodes mati. Jadi sangat cocok bahwa ini kepada Yesus kepemimpinan. Perhatikan ya. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di sini ada kata keluar dari Mesir. Menuju tanah perjanjian. Yesus memimpin umat manusia dari dunia menuju surga. Maka disebut surga itu adalah Yerusalem baru, tanah perjanjian yang baru. Oke, pengajaran, perhatikan di sini. Musa menyampaikan hukum Taurat dalam kitab perjanjian lama. Ini semua disampaikan Musa, hukum Taurat. Yesus itu menggenapi hukum Taurat dan kitab perjanjian baru. Mereka bukan menggenapi, tapi mereka katakan menyempurnakan. Pertanyaannya, apa yang disempurnakan? Kalau memang menyempurnakan, kenapa tidak berani menyatukan kitab Taurat dengan kitab mereka? Akan itu pertanyaannya. Kalau disempurnakan, setelah disempurnakan dihilangkan gitu. Mengapa kisah-kisah di dalam kitab Taurat banyak bertentangan dengan kitab yang ada mereka miliki? Jadi tidak mungkin. Baru kita bicara jabatan. Musa itu nabi Israel. Yesus pun nabi di Israel. Yesus berperan sebagai nabi, imam besar, dan raja. Dan ini pun ada pada Musa loh. Musa itu seperti seorang raja loh, karena dia memimpin Israel menuju tanah Kanaan. Musa pun menjadi seperti imam besar. Kenapa? Karena dia menjadi pengantara bangsa Israel dengan Allah. Ketika bangsa Israel ibaratnya bergumul, ada persoalan, mereka datang kepada Musa. Musa menyampaikan kepada Allah. Musa itu juga nabi, Yesus juga nabi. Kenapa? Karena Musa menyampaikan kehendak Allah kepada bangsa Israel. Dan ini ada pada Yesus. Yesus itu nabi karena dia berbicara atas nama Allah untuk kita, untuk dunia diselamatkan. Yesus juga imam besar, dia mendamaikan kita dengan Allah. Yesus juga raja, raja segala raja di kerajaan surga. Jadi dari beberapa kriteria ini sangat tepat, ini adalah nubuat untuk Yesus. Tetapi pertanyaannya, mengapa saudara-saudara kita itu terlalu pede mengklaim bahwa ini adalah nubuat untuk nabi mereka? Kita lihat lagi ya. Masuk kita kepada kriteria pembuatan ajaibnya. Musa banyak melakukan mujizat, Yesus pun demikian. Kalau nabi yang mereka klaim bagaimana? Silakan direnungkan. Baru Musa itu dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Dikatakan Musa diurapi oleh Roh Kudus itu ya. Tetapi Yesus juga, Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik pada Yesus.
Apakah baginda mereka itu dipimpin oleh Roh Kudus? Setahu saya tidak, karena yang datang kepada dia Jibril. Jibril itu bukan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus itu kan roh Allah. Roh itu kan tidak ada apa? Roh Allah itu selalu membawa damai dan semuanya. Jibril itu malaikat, dikatakan mereka. Yang berikut, kesetiaan terhadap hukum Taurat. Musa dengan setia menunjuk kepada hukum Taurat serta kewajiban umat Allah untuk menaatinya supaya menerima berkat-berkat Allah. Kristus menunjuk kepada dirinya sendiri dan Roh Kudus sebagai cara Allah untuk menggenapi kehendaknya serta menerima berkat dan hidup yang kekal. Yesus taat sempurna terhadap hukum Taurat yang diterima Musa di Gunung Sinai. Yesus taat, bahkan Yesus menggenapi semuanya itu. Apakah baginda mereka menaati 10 hukum itu? Enggak. Contoh apa? Ibadah hari Sabat. Mereka enggak. Hari Jumat. Menyembah Bapa di surga Yahweh. Mereka enggak. Allah Tuhan negeri Mekah. Allah SWT. Kan udah berbeda. Baru menyebut nama Tuhan sembarangan. Bagi mereka nama Allahnya itu Allah. Bisa disebut kapanpun. Bahkan ketika terjadi peristiwa di gereja, pakai nama itu juga. Dan lain sebagainya. Di situ. Jadi banyak sekali. Sekarang hukum ibadah, kita akan bicara ini perbedaannya. Musa melaksanakan hukum-hukum korban, Yesus menggenapi hukum-hukum korban, yaitu di dalam dia. Apakah Muhammad melakukan hukum-hukum korban? Tidak. Memang ada korban yang dilakukan oleh saudara Muslim, tapi tidak ada hubungan dengan ini. Karena kurban yang dikerjakan oleh di dalam hukum Taurat itu berbicara keselamatan, pendamaian, penebusan. Dan itu yang disempurnakan Yesus. Maka di dalam Yesus manusia diselamatkan, manusia ditebus, manusia dibawa ke surga dan sebagainya. Apakah itu makna korban di dalam ajaran saudara kita sebelah? Tidak. Musa merayakan hari raya besar seperti Paskah, Pondok Daud. Yesus melanjutkan dan menyempurnakan ibadah itu. Apakah Muhammad melakukan hal ini? Menurut saya tidak. Tidak pernah orang Muslim merayakan Paskah, tidak pernah orang Muslim merayakan Pondok Daun, dan semuanya itu enggak. Tapi Yesus merayakan itu. Bahkan Yesus menyempurnakan ibadah itu di dalam dirinya. Musa itu pusat ibadahnya di tabernakel, yang kemudian dibangun Salomo namanya Bait Allah. Yesus juga ibadahnya itu di tabernakel, di Bait Allah, bahkan memurnikan Bait Allah. Yesus marah ketika Bait Allah di halamannya itu dipakai untuk berjualan. Dan ini menjadi rumah dua bagi segala bangsa. Apakah ini dilanjutkan oleh baginda Muhammad? Kan tidak. Tidak ada. Maka Ulangan 18 ayat 18 ini tidak tepat dikaitkan dengan nabi mereka itu. Baru dikatakan nabi itu harus didengarkan. Allah menyatakan bahwa Yesus harus didengarkan. Kan dikatakan Ulangan 18 ayat 18 tadi bahwa harus didengarkan. Ini dikatakan loh oleh Allah sendiri. Dikatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Siapa yang ngomong di sini? Bapa Yahweh. Bapa itu yang bersuara langsung. Dengarkanlah Yesus. Dengarkanlah dia di sini. Jelas sekali Allah memerintahkan agar Yesus harus didengarkan. Bahkan dikatakan di dalam Ulangan 18 tadi, dialah yang harus kamu dengarkan. Perhatikan, kalimat berikut dikatakan Allah menaruh firman-Nya dalam mulutnya. Artinya begini ya. Bentar. Dikatakan Allah menaruh firman-Nya dalam mulutnya itu, kita melihat di sini bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang diturunkan ke dunia ini. Tujuannya apa? Untuk menerima dan mengajarkan serta menerangkan firman serta menggenapi seluruh firman Tuhan di dalam konteks apa? Di dalam PL. Maka Yesus berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, aku sampaikan. Jadi Ulangan 18 ini terlalu berani mereka atau terlalu bodoh para polemikus itu kalau ini mereka klaim menunjuk kepada nabi mereka. Itu satu kegagalan, satu kesalahan yang sangat fatal yang mereka lakukan. Seharusnya mereka pede bahwa nabi mereka adalah nabi yang baru, kitab mereka adalah kitab yang baru, Allah mereka adalah Allah yang baru yang tidak ada kaitan dengan apa yang diyakini oleh Yahudi dan Kristen. Walaupun mereka klaim bahwa mereka penyempurna, tetapi sebenarnya tidak ada yang disempurnakan. Itu menurut
apa yang kita sampaikan. Bahkan yang hebatnya lagi, Rasul Petrus menyampaikan khotbahnya bahwa nubuat Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18 sampai 19 ini pada zaman Kisah Para Rasul ini, bahwa Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku ini, diklaim, dinyatakan oleh Petrus bahwa itu adalah nubuat tentang Yesus Kristus. Ini tahun berapa ini? Abad pertama. Siapa Petrus ini? Petrus ini adalah soko guru, pemimpin para rasul setelah Yesus terangkat ke surga. Dia dalam pimpinan Tuhan mengatakan bahwa Ulangan 18 ayat 18 sampai 19 itu nubuatan tentang Yesus yang sudah digenapi. Bahkan juga Stefanus, siapa Stefanus ini? Stefanus ini adalah mati martir pertama. Karena dia menyatakan imannya secara terbuka di depan umum tentang Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, maka dia dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Stefanus bersaksi dengan gagah berani bahwa nabi yang seperti Musa, perhatikan di sini ya, nabi yang seperti Musa itu adalah Yesus Kristus. Meskipun pada akhirnya Stefanus dirajam oleh batu oleh orang-orang Yahudi. Jadi sudah terbukti bahwa data Alkitab menyatakan bahwa nubuatan di dalam Ulangan 18 itu adalah nubuatan tentang Yesus, kepada Yesus, bukan terhadap Muhammad. Jadi berdasarkan uraian yang sudah kita dengarkan ini, pertanyaannya kalau ada kata, siapakah yang dinubuatkan oleh Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu? Jawabannya, jika pembaca itu bersikap jujur, para polemikus mampu bersikap jujur, mereka masih berpikir normal, mereka tidak akan sungkan untuk mengakui bahwa ajaran Kristen yang menyatakan bahwa itu adalah Yesus tepat. Jadi Yesuslah sang Mesias yang dinubuatkan, Yesuslah sang Nabi, Yesuslah sang Imam Besar Agung yang dijanjikan oleh Allah kepada Musa, dan itu sudah dinyatakan digenapi oleh Yesus. Oke, sampai di sini dulu untuk sesi ini. Kita masuk ke dalam diskusi. Terima kasih kawan-kawan yang mau bertanya atau mau menambahkan, silahkan.